Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kekuatan dalam menghadapi pandemi yang sekarang sedang berlangsung. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan melaksanakan virtual tour ke tempat-tempat bersejarah yang erat kaitannya dengan materi perumusan dan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ada dua tempat yang akan kita telusuri. Yang pertama adalah Museum Perumusan Naskah Proklamasi, dan yang kedua adalah Tugu Proklamasi Jakarta. Nah, minggu kemarin Bapak sudah memberikan handout kepada kalian yang berisi tentang kronologi peristiwa perumusan dan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan yang dimulai dari pasca peristiwa Rengas Dengklok sampai kepada pembacaan proklamasi kemerdekaan di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dalam handout tersebut juga diselipkan bagian-bagian atau gambar-gambar yang ada di lokasi yang akan kita telusuri sekarang. Oke, mari kita mulai saja turnya. Yang pertama kita akan menelusuri tentang Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Ya, kita mulai saja ya. Nah, ini yang pertama itu ada ruang pertemuan. Di ruang pertemuan ini dulu itu Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo itu diterima oleh Laksamana Maida sebagai pemilik dari rumah ini ya. Setelah ketiga tokoh tersebut pulang dari Rengas Dengklok. Nah, oleh Laksamana Maida mereka kemudian diterima dan mereka membicarakan tentang keinginan ketiga tokoh tersebut untuk bisa bertemu dengan Jenderal Nishimura yang kemudian disetujui oleh Laksamana Maida. Nah, singkat cerita, ketiga tokoh tersebut bertemu dengan Jenderal Nishimura, dan isi dari pertemuan tersebut intinya adalah bahwa Jepang tidak bisa lagi menepati janjinya untuk memberikan kemerdekaan lewat sidang PPKI, dikarenakan Jepang sudah tidak memiliki kekuasaan di Indonesia. Setelah pertemuan tersebut, ketiga tokoh kemudian kembali lagi ke kediaman Laksamana Maida dan meminta izin kepada Laksamana Maida untuk merumuskan teks proklamasi, dan permintaan tersebut dikabulkan oleh Laksamana Maida dengan memberikan izin untuk menggunakan rumah miliknya digunakan sebagai tempat perumusan teks proklamasi. Nah, setelah mendapatkan izin dari Laksamana Maida, kemudian ketiga tokoh memasuki ruang penyusunan teks proklamasi ya. Sedangkan Laksamana Maida sendiri pergi ke ruangan atas tempat tinggalnya untuk beristirahat. Nah, dalam ruangan ini ada beberapa tokoh selain dari para golongan tua, yaitu ada dari golongan muda yang terdiri dari Sukarni, B.M. Diah, dan Sudiro. Tetapi ketiga tokoh pemuda ini tidak ikut merumuskan naskah proklamasi. Dalam perumusan draft naskah proklamasi, Insinyur Soekarno pertama kali menuliskan pernyataan proklamasi. Kemudian disusul oleh pernyataan dari Ahmad Subarjo yang menyatakan bahwa kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, serta disusul oleh pernyataan dari Dr. Muhammad Hatta yang menyatakan bahwa hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kemudian Soekarno menuliskan Jakarta 17/8/05 Wakil Bangsa Indonesia sebagai penutup.
setelah selesai merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan, kemudian para tokoh bergabung dengan tokoh-tokoh yang lainnya yang menunggu di ruangan besar atau ruangan pengesahan. Di ruangan ini ada kurang lebih 40-50 orang yang terdiri dari golongan tua, para anggota PPKI, dan golongan muda yang tergabung dari mahasiswa Perapatan 10, mahasiswa Menteng 31, mahasiswa Cikini 71, dan mikrobiologi UI. Di ruangan ini terjadi pembahasan setelah Insinyur Soekarno membacakan draft teks proklamasi kemerdekaan. Ada dua hal yang menjadi perdebatan, yaitu siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi, dan yang kedua adalah di mana tempat pembacaan teks proklamasi. Nah, Dr. Andes Muhammad Hatta berpendapat bahwa semua orang yang hadir itu yang menandatangani naskah proklamasi. Namun oleh Soekarni hal ini ditentang. Soekarni berpendapat bahwa cukup Soekarno dan Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Nah, kemudian untuk tempat pembacaan proklamasi kemerdekaan, golongan muda sebelumnya sudah menyiapkan lapangan Ikada. Namun hal ini ditentang oleh Insinyur Soekarno dengan alasan keamanan dan meminta pembacaan proklamasi kemerdekaan dilakukan di halaman rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah semuanya sepakat, kemudian naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Nah, penandatanganan ini dilakukan di atas piano yang ada di ruangan tersebut. Setelah selesai menandatangani, Insinyur Soekarno kemudian menyuruh kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi. Setelah mendapatkan perintah dari Insinyur Soekarno, Sayuti Melik kemudian mengetik naskah proklamasi di ruangan ini. Ya, ada hal yang menarik ketika peristiwa ini terjadi, ya, bahwasannya setelah selesai diketik, naskah asli yang ditulis oleh Insinyur Soekarno itu dibiarkan saja oleh Sayuti Melik. Namun hal ini terlihat oleh BM Diah yang mendampingi Sayuti Melik, dan karena BM Diah memiliki insting seorang wartawan, kertas tersebut kemudian diambil olehnya dan disimpan sampai pada akhirnya dikembalikan kepada negara tanggal 29 Mei 1992 setelah sebelumnya dinyatakan hilang. Seluruh rangkaian perumusan ini berakhir pada pukul 4 dini hari, dan seluruh aktivitas ini dilakukan di lantai pertama kediaman Laksamana Meida. Setelah selesai, para tokoh kemudian kembali ke rumahnya masing-masing untuk persiapan pembacaan teks proklamasi yang direncanakan akan dilakukan pada pukul 10 di halaman rumah Insinyur Soekarno. Nah, setelah kita selesai melaksanakan virtual tour di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, sekarang kita menuju ke tempat yang berikutnya, yaitu Tugu Proklamasi Jakarta. Nah, ini merupakan sebuah komplek di mana awalnya ini merupakan kediaman Insinyur Soekarno, yaitu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yang sekarang menjadi Jalan Proklamasi nomor 1 Jakarta Pusat. Di sini ada 3 objek. Yang pertama adalah Tugu Petir, yang kedua Tugu Peringatan 1 Tahun Republik Indonesia, dan yang ketiga adalah Monumen Pahlawan Proklamator Soekarno-Hatta. Oke, kita lihat yang pertama yaitu Tugu Petir, ya. Nah, ini Tugu Petir, ya. Jadi sejarah Tugu Petir ini awalnya merupakan kediaman Insinyur Soekarno yang sudah tidak ada lagi sejak tahun 1960. Pada awalnya Bung Karno saat itu menyetujui usul dari Gubernur Jakarta untuk merenovasi rumah kediamannya. Tetapi renovasi itu tidak bisa direalisasikan, padahal rumah kediaman Insinyur Soekarno sudah diruntuhkan. Kemudian
tanggal 1 Januari 1961 di tempat ini kemudian dilakukan peletakan batu pertama untuk pembuatan tugu petir ini ya. Jadi tugu petir ini menjulang tinggi dengan berkepala lambang petir. Dan ada tulisan dalam tugu ini yang dicantumkan, yaitu disinilah dibacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Jadi tugu petir ini itu saksi bagaimana dulu pembacaan teks proklamasi yang kemudian dilanjutkan oleh pengibaran sangsaka merah putih oleh Latif dan Suhud dengan diiringi lagu Indonesia Raya. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Suwiryo serta dari Muwardi. Adapun bendera yang digunakan pada waktu itu adalah bendera yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita masuk ke Tugu 1 Tahun Republik Indonesia. Tugu peringatan ini merupakan tugu pertama yang didirikan di Komplek Tugu Proklamasi Jakarta. Tugu ini diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1946 oleh Sultan Syahrir yang sehari sebelumnya baru tiba dari Yogyakarta. Nah, pada saat peresmian ini tidak terjadi apa-apa walaupun ada sekutu dan tentara Gurkha yang melakukan patroli. Sebelumnya, Suwiryo itu melarang untuk melakukan peresmian tugu ini, tetapi setelah Sultan Syahrir itu bisa diatasi sehingga tidak terjadi keributan dengan tentara sekutu dan tentara Gurkha. Nah, yang menarik, tugu ini dibuat oleh tokoh wanita, yaitu Dr. Anda Yos Masdani, yang pada bulan Juli 1946 itu tercatat sebagai seorang mahasiswi anggota Ikatan Wanita Jakarta. Ibu Yos ini membuat tugu atas permintaan dari Emilia Agustina, Jus Ratulangi, dan Min Wiranata Kusuma. Tidak disediakan dana dalam pembuatan tugu ini ya, hanya diberikan nama pelaksana pembuatannya, yaitu Abu Tarjab dari Biro Teknik Korea Siregar. Dana untuk pembuatan tugu ini kemudian dicari oleh Ibu Yos Masdani sendiri dan kawan-kawan, sehingga sampai bisa berdiri seperti ini. Ada tulisan yang dipahat yang berisi tulisannya adalah atas usaha wanita Jakarta. Di dinding sebaliknya itu ada kutipan naskah proklamasi dan peta Indonesia yang terbuat dari marmer. Yaitu yang kedua. Sekarang kita masuk ke yang ketiga, yaitu Monumen Pahlawan Proklamator Soekarno-Hatta. Nah, inilah Monumen Pahlawan Proklamator Soekarno-Hatta. Jadi, monumen ini menggambarkan dua patung perunggu Soekarno-Hatta yang berdiri berdampingan. Jadi, posisi monumen ini diambil dari dokumentasi foto ketika proklamasi pertama kali dibacakan. Keduanya berdiri mengapit lempengan batu perunggu yang menggambarkan manuskrip dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada latar belakang patung ini terdapat patung-patung monolitik yang berjumlah 17 dengan yang tertinggi itu mencapai 8 meter dan disertai tonjolan yang berjumlah 45 di air terjunnya yang melambangkan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Monumen ini diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1980. Nah, rekan-rekanku sekalian, demikian ya virtual tour kali ini. Jadi semoga Bapak harapkan ada hal yang bisa kita ambil dari virtual tour ini. Semoga dari pembelajaran hari ini kita bisa mengambil manfaat ya. Jadi nanti kalian
Bapak tugaskan untuk mencari manfaat dari kegiatan ini, baik itu dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan. Ya, tak lupa juga Bapak ucapkan semoga kalian tetap sehat. Bapak harapkan juga kalian tetap semangat ya untuk belajar walaupun kita masih dalam kondisi pandemi sekarang ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.